Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi baru, yakni pertidaksamaan fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Materi ini terkait dengan materi yang sudah dibahas pada video pembelajaran sebelumnya, yakni fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Kemudian ada persamaan fungsi eksponen dan persamaan fungsi logaritma. Perbedaan antara materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yakni persamaan fungsi eksponen dan persamaan fungsi logaritma, dengan pertidaksamaan fungsi eksponen dan pertidaksamaan fungsi logaritma, terletak pada tanda yang akan digunakan. Jika pada persamaan, yang digunakan tandanya adalah sama dengan, namun pada pertidaksamaan, akan digunakan beberapa tanda berikut. Ada yang ini, lebih dari, ada kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Materi sebelumnya sudah dibahas suatu fungsi eksponen, misalnya fungsi eksponen fx sama dengan a pangkat x. Dalam bentuk yang seperti ini, diketahui bahwa a ini adalah bilangan pokok, sedangkan x ini adalah pangkatnya yang berupa suatu variabel dengan nilai tertentu sesuai dengan syarat yang akan diberikan pada soalnya. Jika suatu fungsi eksponen dengan bilangan pokok a yang lebih dari 1, maka pertidaksamaannya dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ini ada dua buah bentuk. Yang pertama, jika a pangkat gx lebih dari sama dengan a pangkat hx, di mana gx dan hx ini adalah suatu fungsi yang berbeda, sehingga penyelesaian dari bentuk yang ini dapat dibuat menjadi seperti ini, asalkan bilangan pokoknya sama, maka gx ini lebih dari sama dengan hx. Kemudian jika a pangkat gx kurang dari sama dengan a pangkat hx, bentuk ini dapat diselesaikan dengan bentuk seperti ini, gx kurang dari sama dengan hx, jika a-nya lebih dari 1. Namun, jika a itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka pertidaksamaan yang dinyatakan dalam bentuk ini, a pangkat gx lebih dari a pangkat hx, ini penyelesaiannya menjadi seperti ini, gx kurang dari sama dengan hx. Perhatikan di sini terjadi perubahan tanda, yang awalnya ketika dalam bentuk fungsi eksponen, dia bertanda lebih dari sama dengan, maka ketika ini fungsinya saja yang diambil, tandanya berubah menjadi kurang dari sama dengan. Begitu pula sebaliknya, ketika di sini a pangkat gx kurang dari sama dengan a pangkat hx, di sini tandanya kurang dari sama dengan, kemudian pada penyelesaiannya di sini, tanda yang kurang dari sama dengan ini berubah menjadi lebih dari sama dengan. Ini syarat yang perlu diingat untuk menyelesaikan soal-soal pada pertidaksamaan fungsi eksponen. Contoh soal, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 8 pangkat 5x ditambah 2 lebih dari 16 pangkat negatif 6 untuk x anggota bilangan bulat adalah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang perlu dilakukan adalah menyamakan bilangan pokoknya. 8 ini diubah menjadi 2 pangkat 3, kemudian 16 diubah menjadi 2 pangkat 4. Dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat, maka ini 3 dikalikan dengan 5x ditambah 2, diperoleh ini 15x ditambah 6, kemudian yang ini juga dikalikan 4 dikali negatif 6, diperoleh negatif 24. Perhatikan bahwa bilangan pokoknya ini 2, berarti A itu lebih dari 1.
sehingga digunakan sifat yang ini. Tandanya tidak berubah, sehingga model ini dapat diubah menjadi seperti ini. 5x ditambah 6 lebih dari negatif 24. Dikumpulkan yang sejenis, sehingga diperoleh 15x lebih dari negatif 24 negatif 6. Sehingga x-nya itu lebih dari negatif 30 dibagi dengan 15, x lebih dari negatif 2. Dalam garis bilangan dapat dibuat seperti ini. X lebih dari negatif 2 berarti arahnya ke kanan. Karena tidak ada tanda sama dengan, maka yang di sini bulatannya kosong. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X demikian sehingga X lebih dari negatif 2 untuk X anggota bilangan bulat. Contoh berikutnya, ini penyelesaian dari pertidaksamaan 1/25 pangkat X dikurang 4 lebih dari 1/125 dipangkatkan dengan negatif 2x untuk X anggota bilangan bulat. Ada dua cara untuk menyelesaikan soal ini. Cara yang pertama, dengan cara seperti ini, mengubah 1/25 ini menjadi suatu bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. 1/25 diubah menjadi 1/5 dipangkatkan 2 seperti ini. Kemudian 1/125 diubah menjadi 1/5 pangkat 3 seperti ini. Bentuk ini sama dengan ini. Dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat, yang ini dikalikan sehingga diperoleh 2x dikurang 8, yang ini diperoleh negatif 6x. Perhatikan bahwa bilangan pokoknya adalah 1/5. 1/5 itu terletak di antara 0 dan 1. Maka berlaku sifat yang ini. Jika tandanya pada awalnya itu lebih dari, maka kalau mau menggunakan sifat yang ini, tandanya menjadi kurang dari. Maka bentuk ini dapat diubah menjadi seperti ini. 2x dikurang 8 kurang dari negatif 6x. Awalnya di sini lebih dari, kemudian menjadi kurang dari dengan menggunakan sifat yang ini. Dikumpulkan yang sejenis, diperoleh 2x ditambah 6x kurang dari 8. 8x kurang dari 8, maka x-nya kurang dari 1. Dalam garis bilangan dapat ditulis seperti ini. Ini 1, karena dia kurang dari maka arahnya ke kiri. Ini daerahnya diarsir. Karena tidak ada sama dengan di sini, hanya kurang dari, maka bulatannya kosong. Himpunan penyelesaiannya adalah X, demikian sehingga X kurang dari 1 untuk X anggota bilangan bulat. Ini cara yang pertama untuk menyelesaikan soal seperti ini. Namun soal seperti ini bisa juga diselesaikan dengan cara lain. Masih soal yang sama dengan soal yang tadi, namun diselesaikan dengan cara yang berbeda. Bentuk ini 1/25 dengan 1/125 ini diubah menjadi bilangan berpangkat negatif. Jadi diubah menjadi 5 pangkat negatif 2 yang ini 5 pangkat negatif 3. Dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat ini dikalikan, dapatlah negatif 2x ditambah 8. Yang ini dapat 6x. Perhatikan bahwa sekarang bilangan pokoknya itu 5, artinya A lebih dari 1. Sehingga di sini bisa digunakan sifat yang A lebih dari 1. Tanda ini tidak perlu diubah. Maka bentuk yang ini dapat diubah menjadi min 2x ditambah 8 lebih dari 6x. Tandanya tetap sama.
tidak diubah. Kemudian dikelompokkan yang sejenis, diperoleh negatif 8x lebih dari negatif 8. Kedua ruas ini dibagi dengan negatif 8, maka tandanya yang awalnya lebih dari, karena dibagi dengan suatu bilangan negatif, di sini berubah menjadi kurang dari, maka diperoleh x kurang dari 1. Hasil yang diperoleh tetap sama, x kurang dari 1. Ini himpunan penyelesaiannya sama dengan cara yang pertama, namun perbedaannya di sini kita mengubah bilangan pokoknya menjadi suatu bilangan berpangkat negatif, sedangkan cara yang pertama tadi tidak diubah menjadi suatu bilangan berpangkat negatif. Selanjutnya akan dibahas pertidaksamaan pada logaritma. Pada prinsipnya pertidaksamaan pada logaritma hampir sama dengan pertidaksamaan eksponen, namun ada beberapa syarat yang harus diperhatikan pada pertidaksamaan logaritma, terutama pada numerus. Seperti yang telah dibahas pada video sebelumnya, bahwa numerus, misalkan dia suatu fungsi fx, maka numerusnya ini harus lebih dari 0. Untuk menyelesaikan soal ini, yakni menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 log buka kurung x ditambah 1 tutup kurung lebih dari 2 log 4 untuk x anggota bilangan bulat. Pertama harus dilihat numerusnya yang merupakan suatu fungsi. Numerus yang merupakan suatu fungsi yang ini, karena ini dia konstanta, berarti lihat yang ini, x ditambah 1. Syarat numerus itu lebih dari 0. Misalkan numerusnya itu suatu fungsi fx, maka fx itu harus lebih dari 0. Maka kita peroleh x ditambah 1 lebih dari 0. X lebih dari negatif 1. Ini syarat numerus yang pertama. Kemudian dapat dibuat dalam suatu garis bilangan. Gambarnya kira-kira seperti ini, di sketsanya saja. Bisa kalian buat nanti gambar yang lebih bagus dengan skala yang lebih tepat. Ini negatif 1, di sini 0, negatif 1, dan di sini 1. Kemudian x lebih dari negatif 1, maka di sini arahnya ke kanan. Karena tidak ada tanda sama dengannya, di sini bulatnya bulat kosong. Kemudian kalau sudah melihat syarat pada numerusnya, kemudian cari gabungan dari numerusnya. Bentuk ini 2 log buka kurung x ditambah 1 tutup kurung lebih dari 2 log 4. Karena logaritmanya, basis pada logaritma ini sama, maka bisa dibuat seperti ini. Fungsi ini misalnya fungsi fx, yang ini gx, maka fx lebih dari gx. Dengan syarat sama ya, ini basisnya ini harus lebih dari 1. Kalau nanti basisnya kurang dari 1, maka tanda ini berubah, sama seperti di eksponen, di fungsi eksponen. Karena ini basisnya 2, 2 itu lebih dari 1, maka ini diambil yang ini, x ditambah 1 lebih dari numerusnya ini, 4. Maka dikumpulkan yang sejenis, diperoleh x lebih dari 4 dikurang 1, maka x-nya lebih dari 3. Di garis bilangan dapat dibuat seperti ini. Ini 1, 2, 3, x lebih dari 3, arahnya ke kanan, bulatannya kosong karena tidak ada tanda sama dengannya. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, maka tentukan irisan dari kedua daerah yang ada. Daerah ini dan daerah ini digabungkan, kemudian cari irisannya. Nah, ini cara untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, lihat pada yang warna biru.
yang warna biru ini syarat untuk numerus yang ini, X lebih dari negatif 1. Kemudian yang warna merah itu X lebih dari 3, yang ini. Nah, kemudian cari irisannya itu yang memuat keduanya. Yang memuat keduanya ini berarti mulai dari yang ini. Warna biru ada di sini, warna merah juga ada di sini. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih dari 3. Maka kalau dibuat dalam suatu notasi, dapat dibuat seperti ini, himpunan penyelesaiannya sama dengan X, demikian sehingga X lebih dari 3 untuk X anggota bilangan bulat. Contoh berikutnya, penyelesaian dari pertidaksamaan setengah log buka kurung X kuadrat dikurang 8 tutup kurung kurang dari setengah log 1. Untuk menyelesaikan soal ini sama seperti dengan soal logaritma sebelumnya, hanya bedanya di sini basisnya itu di antara 0 dan 1. Pertama, lihat dulu numerus yang mengandung variabel, yaitu X kuadrat dikurang 8, yang ini harus lebih dari 0. Kemudian ini difaktorkan menjadi seperti ini. Kemudian ini muncul tanda sama dengan, bukan lebih dari, karena di sini akan ditentukan pembuat 0 dari pertidaksamaan ini. Pembuat 0-nya adalah negatif 2 akar 2, dan yang satu lagi itu adalah 2 akar 2. Kemudian dibuat pada garis bilangan. Pada garis bilangan dibuat di sini negatif 2 akar 2 dan 2 akar 2. Di sini ada 3 daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Pada masing-masing daerah ini diambil satu titik uji. Titik ujinya itu angka yang berada pada daerah masing-masing, dan ketika dipilih itu tidak mempersulit perhitungan. Jadi misalnya di sini pada daerah 2 di antara negatif 2 akar 2 dengan 2 akar 2 ada angka 0. Maka diambil X sama dengan 0, kemudian substitusikan ke sini, diperoleh 0 kuadrat dikurang 8. Artinya ini dapatnya adalah negatif 8. Ini berarti yang di tengah ini adalah daerah negatif. Kemudian bisa diambil lagi angka yang lebih dari 2 akar 2. Diambil di sini misalnya 3, maka 3 disubstitusikan ke sini, 3 kuadrat dikurang 8. Hasilnya adalah 1. 1 itu positif, berarti ini daerah positif. Kemudian yang untuk daerah yang sebelah sini diambil misalnya negatif 3, substitusikan ke sini, negatif 3 kuadrat dikurang 8, ini hasilnya 1. Berarti 1 itu positif, sehingga ini daerah positif. Nah, yang dikehendaki pada numerus ini adalah yang lebih dari 0. Karena lebih dari 0 itu adalah daerah yang positif, sehingga daerah penyelesaian untuk syarat numerus ini adalah yang ke arah sini, yang ke arah kiri, dan yang ke arah kanan. Sehingga numerusnya itu punya syarat X kurang dari negatif 2 akar 2 atau X lebih dari 2 akar 2. Selanjutnya lihat yang gabungan dari numerus. Yang ini basisnya pada ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, maka ini boleh diambil seperti ini. Perhatikan bahwa di sini basisnya adalah setengah, setengah itu lebih dari 0 kurang dari 1, maka tandanya yang awalnya kurang dari itu diubah menjadi lebih dari. Sehingga diperoleh X kuadrat dikurang 8 lebih dari 1 menjadi X kuadrat dikurang 9 lebih dari 0. Ini difaktorkan menjadi seperti ini, kemudian ditentukan pembuat 0 dari pertidaksamaannya, diperoleh X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 3, diletakkan pada garis bilangan, ini yang negatif 3 dan ini yang 3, sehingga diperoleh 3 daerah, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kemudian sama seperti yang tadi, diambil titik uji pada masing-masing daerah, misalnya antara min 3 dengan 3 ini ada 0, berarti substitusikan 0 ke sini, 0 kuadrat dikurang 9, berarti negatif 9, berarti ini daerah negatif. Kemudian kalau disubstitusikan dari sini, X sama dengan 4, diperoleh 16 dikurang 9.
16 dikurang 9 itu dapatnya 7. 7 berarti positif. Kemudian yang di sini juga kalau diambil negatif 4, substitusikan ke sini. Negatif 4 kuadrat dikurang 9 sama aja dengan 16 dikurang 9. 7 juga, berarti ini daerah positif dan daerah positif. Karena di sini syaratnya adalah lebih dari 0, berarti yang dikehendaki daerah positif, maka untuk gabungan numerus yang ini diperoleh X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 3. Penyelesaian dari soal ini adalah irisan dari kedua daerah yang sudah ditemukan tadi. Sehingga tampak pada garis bilangan ini yang tadi untuk X yang kurang dari negatif 2/2 yang warna merah. Yang ini X yang lebih dari 2/2 yang warna merah. Kemudian yang warna biru ini untuk X yang kurang dari negatif 3. Yang ini yang warna biru untuk X yang lebih dari 3. Kemudian tentukan irisannya yang memuat warna merah dan warna biru. Maka yang memuat warna merah dan warna biru adalah yang X kurang dari negatif 3 dan X lebih dari 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini.